Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan wahfid lahumā janāhaka dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha qala summa ay qala summa birrul walidain summa qala aw summa ay qala al jihadu fi sabilillah qala hadasani bihinna walau tahzadathu li zadani. Wa qala aidan ahayyul walidak qala na'am qala fihima fajahid. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan, ia adalah alamah min alamatil iman. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, nikmat iman, Islam dan juga ihsan. Terkhusus pada hari ini kita diberikan kesempatan, kita diberikan kesehatan untuk dapat menikmati begitu banyak karunia-Nya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pemirsa sekalian, sejatinya kehadiran kita di alam dunia adalah melalui perantara ayah dan bunda. Keduanya telah mengasuh kita dari pertama hadir di dunia, ya bahkan hingga sepanjang usia kita. Apalagi ibu kita, ya, mengandung dalam 9 bulan lamanya, menyusui tanpa risau di raga hingga kita dewasa. Maka pemirsa sekalian, ya, berbuat baik kepada mereka adalah sebuah tuntunan agama. Bagaimana jika kedua orang tua kita itu telah tiada? Ya, maka banyak cara untuk berbuat baik kepada orang tua, utamanya yang telah meninggalkan atau yang telah meninggal dunia. Salah satunya adalah mendoakannya. Berdoa kepada keduanya adalah salah satu dari tanda, ya, berbuat baiknya kita kepada kedua orang tua kita. Sebagai agama yang sempurna, Islam telah mengajarkan, ya, bagaimana kita harus berbuat baik kepada orang tua. Bahkan ia adalah kedua syariah setelah kita dilarang untuk berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ada banyak kearifan lokal yang kemudian juga menyokong dari wajibnya kita untuk birrul walidain. Salah satu adalah pepatah dalam budaya Jawa yang bermakna atau yang lafadznya adalah mikul duwur mendem jero. Mikul duwur maknanya adalah memikul tinggi atau memikul setinggi-tingginya. Ya, dalam konteks ini biasanya ketika
ya orang tua meninggal dunia, maka kemudian seorang anak itu akan membawa kerandanya, akan memikul kerandanya ya dengan tinggi, ya dengan cepat. Nah, itu adalah maknanya. Sehingga mikul duwur maknanya adalah tindakan yang menjunjung tinggi kemuliaan orang lain, khususnya orang tua, ya agar ya dunia itu mengetahuinya bahwasanya dia itu mampu untuk mikul duwur. Ya, secara lebih spesifik bisa juga bermakna tanda taat kepada ajaran moral sosial yang dilakukan oleh atau yang dilakukan pada masyarakat. Ya, lebih khusus lagi dalam konteks birrul walidain adalah mikul duwur bermakna kita itu menjaga kehormatan, menjunjung tinggi kemuliaan dan berbuat baik birrul walidain kepada orang tua kita. Yang berikutnya adalah mendem jero atau mengubur dengan dalam. Ya, lebih luas lagi yaitu mengubur sedalam-dalamnya. Yaitu apa? Menempatkan dan juga menanam ya sedalam-dalamnya seluruh kejelekan ataupun aib dan segala kekurangan. Ya, tapi lebih baik semua itu ditutup ya. Ya, jadi semua kekurangan, semua aib, semua hal yang merupakan tidak baik ya, keburukan itu tidak dibuka atau tidak diungkapkan atau tidak dibeberkan kepada orang lain. Maka mendem jero berarti ya mengubur sedalam-dalamnya segala aib dan kekurangan orang tua kita ya yang memang telah ya memberikan yang terbaik untuk diri kita. Maka dalam konteks birrul walidain, seorang anak harus ya wajib untuk memuliakan orang tua, menutupi aib orang tua agar tidak tersebar atau diketahui oleh orang lain. Ya, maka sekali lagi bahwa mikul duwur adalah seorang anak hendaknya memiliki tingkah laku dan perbuatan yang mampu menjunjung tinggi nama baik orang tua, serta dapat mengangkat harkat, martabat dari derajat orang tuanya, baik di mata masyarakat maupun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan mendem jero adalah anak harus mampu, ya seorang anak harus mampu ya untuk menutup aib dan juga kekurangan orang tua serta keluarga sehingga tidak tersebar kemana-mana. Pemirsa sekalian, perintah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua sangat banyak sekali ya di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Di antaranya adalah dalam surat An-Nisa ayat ke-36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu pun, serta berbuat baiklah kepada orang tua. Dalam surat Al-An'am ayat 151 dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Ya, katakanlah, marilah kubacakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita, yaitu alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala serta wabil walidaini ihsana, ya, dan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian banyak juga riwayat hadis yang memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada orang tua. Ya, salah satunya adalah riwayat Tirmidzi. Dikatakan al-walidu awsatu abwabul jannah fa in syi'ta fa adi adzalikal baba au ahfadahu. Ya, kedua orang tua al-walidain yaitu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian memasukinya, maka jagalah ya jika Anda semua ingin
pemirsa sekalian ingin memasuki pintu surga yang berada di tengah, yaitu pintu birrul walidain, maka hendaklah jagalah orang tua kita. Jika kalian enggan memasukinya, silahkan sia-siakan orang tua kita. Ya, maka ini bermakna wajibnya kita itu untuk menjaga, melindungi ya birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dikatakan, ya seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man abar?" Qala ummuk. Man abar? Qala ummuk. Qultu man abar? Qala ummuk. Qultu man abar? Qala abak. Summal akrab fal akrab. Ya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Maka beliau menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Ummuk, ya, ummuka. Lalu siapa lagi? Abak, ya, ayahmu. Lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. Ya, riwayat-riwayat ini ya dan begitu banyak sekali riwayat yang lainnya yang menunjukkan bagaimana kewajiban kita untuk birrul walidain, untuk selalu berbuat baik kepada orang tua kita. Dan contohnya sangat banyak sekali ya, sebagai hal yang menjadi uswah kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat serta tabiin dan tabiut tabiin. Sebuah riwayat dari Imam Muslim menyatakan, inna khairat tabiin rajulun yuqalu lahu Wais walahu walidah wa kana bihi bayad wa marruhu falyastaghfir lakum. Ya, sebuah riwayat mengatakan sesungguhnya tabiin yang terbaik adalah seorang lelaki bernama Wais. Ia memiliki seorang ibu dan ia memiliki tanda putih di tubuhnya. Maka temuilah ia dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dia untuk kalian. Riwayat ini memberikan kepada kita satu pengajaran bahwasanya ya salah satu dari kemuliaan seseorang itu adalah ketika seseorang itu berbuat baik kepada orang tua dan khususnya adalah ibu kita. Ya, berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain adalah sebuah kewajiban, sedangkan durhaka itu adalah sebuah keharaman. Ya, banyak sekali di riwayat ya yang menunjukkan ya ancaman ya bagi orang yang uququl walidain ya, yang durhaka kepada orang tua. Di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, akbarul kabair ya al-isyraq billah wa qatlun nafas wa uququl walidain wa qauluz zur au qala wa sahadatuz zur. Dosa-dosa besar yang paling besar itu adalah isyrak billah, ya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Uququl walidain, ya durhaka kepada orang tua kita. Kemudian membunuh, kemudian juga perkataan dusta atau sumpah palsu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya uququl walidain ya durhaka kepada orang tua itu adalah sebuah dosa besar. Riwayat yang lainnya dikatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair, ya apakah Anda mau untuk kami berikan ya Nabi SAW mengatakan berikan ya contoh-contoh dari apa kabair, dosa besar, dosa-dosa besar. Salasan ada 3 qalu ya bala ya Rasulullah, ya kami mau wahai Rasulullah. Qala Nabi bersabda al isyraku billah wa uququl walidain, ya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdurhaka, ya durhaka kepada orang tua. Ya bahkan ya orang yang durhaka kepada orang tua dalam riwayat yang lainnya dikatakan innallaha harrama alaikumul uququ au uququl ummahat wa man'an wahat wa adabul banat wa qarahalakum qila wa qal wa kasratus su'al wa idaatul mal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan
sikap durhaka kepada para ibu, ya, pelit, tamak, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan Allah tidak menyukai qila wa qal, ya, kata-kata yang belum tentu benar, kasratus soal, banyak bertanya, dan idha'atul mal, menyanyiakan atau membuang-buang harta. Maka Allah Subhanahu wa taala secara tegas dalam riwayat ini melarang kita atau mengharamkan kita untuk durhaka kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu kita. Kenapa? Karena perkataan dari Abdullah bin Umar, ridho Rabbi fi ridho al-walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ya, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kemurkaan dari orang tua. Maka pemirsa sekalian, ya, ati abaka madama hayyan wala taksihi. Taatilah ayahmu selama dia hidup dan selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat, karena la ta'ata fi makhluk li makhluk fi maksiatil khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, ya, dalam durhaka, ya, kepada dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah satu dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu terletak kepada orang tua, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah puncak dari ketaatan kita sebagai hamba. Maka pemirsa sekalian, ya, mikul dhuwur mendem jero berarti bagaimana kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang anak, ya, selalu berbuat baik kepada orang tua, ya, menjaga kehormatannya, memuliakan keduanya, dan memendam, ya, menyimpan, ya, dalam-dalam segala kekurangan dan juga aib kita. Abdullah bin Umar pernah menyatakan bahwasanya ibkaul walidain minal uquq, ya, membuat orang tua menangis itu adalah termasuk dari durhaka kepada orang tua. Ya, demikian juga dikatakan oleh Ka'ab al-Akhbar, beliau mengatakan idza amaraka walidik bisyai'in falam tuti'huma faqad uququtuhuma au uququtahuma al-uququ kulluh. Apabila orang tuamu memerintahkanmu dalam suatu perkara, fala tuti'huma, ya, kemudian engkau tidak mentaatinya, ya, maka berarti engkau telah melakukan berbagai macam kedurhakaan, ya, terhadap keduanya. Maka pemirsa sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita akan mampu untuk selalu berbuat baik kepada orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Robku, sayangilah mereka berdua, orang tua kami, seperti mereka menyayangi waktu kami kecil. Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah ampunan kepada kedua ibu bapa kami dan sekalian orang mukmin pada hari terjadinya kiamat. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Robku, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, sayangilah mereka, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.